Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milia dalam resensi film. Mohon maaf sebelumnya jarang upload karena saya sendiri susah bagi waktu antara lanjutin skripsi dan bikin konten. So, kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Cargo yang dirilis tahun 2017. Tanpa berlama-lama langsung saja ke filmnya. Life could be a dream, life could be a dream. Shoo-doo-doo-doo-shaboom. Life could be a dream if I could take you up to paradise up above, and you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream to the sweetheart. Hello, hello. Pada awal film menunjukkan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang pria bernama Andy, istrinya yang bernama Kay, dan anaknya yang masih bayi bernama Rosie. Mereka hidup di sebuah perahu kecil dan sedang mengarungi di salah satu sungai yang ada di Australia. Di sana, Andy melihat ada sebuah keluarga yang tampak bahagia sedang camping di pinggir sungai. Ia pun mencoba untuk menyapa mereka, namun tiba-tiba pria di sana justru mengeluarkan sebuah pistol dan menunjukkannya pada Andy. Takut akan terjadi hal yang buruk, Andy pun segera masuk ke dalam perahu dan pergi menjauh. Langit mulai gelap menunjukkan bahwa malam akan segera tiba. Andy kemudian mengikat perahu mereka ke sebuah pohon, lalu ia mengambil beberapa suplai makanan yang hanyut melewati perahu mereka. Ketika ia membuka kotak tersebut, terlihat sebuah tulisan yang menunjukkan kata Home Quarantine in Progress dan peta negara Australia dengan beberapa tanda warna merah. Sepertinya hal itu menandakan bahwa wilayah yang berwarna merah sudah terjangkit sebuah virus dan pemerintah menerapkan sebuah aturan karantina mandiri. Kay kemudian menyarankan untuk mencari sebuah kota kecil yang jaraknya sekitar 30-40 km dari tempat mereka berada, karena ada kemungkinan bahwa keadaan di luar sana sudah mulai membaik. Namun Andy menyangkal hal tersebut dan mengatakan bahwa mereka harus tetap bersembunyi dan mengikuti aliran sungai hingga mereka tiba di sebuah pangkalan militer. Mereka pun mulai berdebat. Kay sendiri mengkhawatirkan keadaan Rosie yang masih bayi dan rentan terhadap virus itu. Jika mereka tetap berada di sungai, tentu mereka akan kekurangan makanan. Keesokan harinya, dalam perjalanan Andy melihat sebuah perahu yang sudah rusak tersangkut di pinggiran sungai. Andy yang penasaran pun segera mencari tahu isi di dalam perahu tersebut. Ternyata di dalam perahu itu ada banyak sekali persediaan makanan dan juga sebotol wine. Saat sedang mengumpulkan makanan tersebut, tiba-tiba terdengar suara aneh seperti ada sesosok makhluk di balik kabin itu. Andy pun segera keluar dan pergi menjauh dari perahu tersebut. Penemuan makanan ini kemudian Andy ceritakan kepada istrinya. Mereka berdua pun sangat senang karena setidaknya dalam beberapa bulan ke depan mereka tidak perlu khawatir kekurangan makanan. Beberapa saat kemudian, Kay yang juga penasaran isi di dalam perahu itu mencoba mencari tahu dengan masuk ke dalam sana sendirian. Namun tiba-tiba dari balik kabin sesosok makhluk menyerang Kay dan membuat pahanya terluka. Andy yang tadinya tidur pun terbangun mendengar jeritan istrinya itu. Terlihat sudah ada banyak bercak darah bercucuran di lantai. Makhluk tadi yang menyerang Kay ternyata adalah manusia yang sudah berubah menjadi zombie. Kay kemudian memakai sebuah jam dan terlihat dia hanya memiliki waktu selama 48 jam sebelum berubah menjadi zombie. Mengetahui hal itu, Andy mencoba untuk menenangkan istrinya. Ia pun mempersiapkan barang-barang yang dibutuhkan dan bersiap pergi bersama Kay dan Rosie untuk mencari rumah sakit terdekat. Saat mereka berjalan mencari kendaraan, terlihat beberapa zombie yang hangus terbakar dan terdapat tombak yang menancap di kepalanya. Akhirnya, mereka berhasil menemukan sebuah mobil dan bergegas masuk ke dalam mobil itu. Andy kemudian mengisi mobil tersebut dengan bensin yang sudah ia bawa dari kapal. Namun ternyata dari arah belakang ada zombie yang akan menyerang mereka. Untungnya Andy berhasil menghindar dan pergi dari tempat itu.
Di tengah perjalanan, Andy menepikan mobilnya untuk melihat peta yang sudah ia bawa sebelumnya. Kay kemudian keluar dan berniat untuk mengganti popoknya Rosie. Namun tiba-tiba, dia terjatuh kejang-kejang dan mengeluarkan banyak cairan dari dalam mulutnya. Infeksi virus itu ternyata lebih cepat dari perkiraannya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Cairan lengket kini mulai keluar dari bekas lukanya dan ketika virus itu sudah menguasai tubuh Kay, dia akan kehilangan kesadaran dan akan menyerang siapa saja termasuk keluarganya. Rasa ketakutan dan putus asa kini mulai menghantui Kay. Namun Andy tetap berusaha meyakinkan istrinya bahwa mereka pasti bisa melalui ini semua. Saat tiba di rumah sakit nanti, Andy yakin istrinya itu bisa sembuh dan kembali hidup normal seperti sedia kala. Mendengar itu, Kay mulai bangkit kembali dan meneruskan perjalanan. Tak lama setelah itu, ketika Andy sedang tidak fokus pada jalanan, tiba-tiba ada zombie yang berdiri di tengah jalan. Langsung saja Andy membanting setir dan mereka pun menabrak sebuah pohon. Seketika itu juga Andy langsung pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Andy menyadari bahwa sebuah batang pohon besar sudah menembus perut istrinya itu. Namun tiba-tiba, Kay tersadar dan langsung menyerang Andy. Kini Kay telah sepenuhnya berubah menjadi zombie. Terlihat ada cairan lengket keluar dari mata dan mulutnya Kay. Akibat serangan istrinya itu, Andy mengalami luka gigitan di lengan kanannya. Andy terlihat sangat frustasi dengan keadaannya yang sekarang. Namun saat dia melihat Rosie, Andy sadar bahwa dirinya harus menemukan seseorang yang bisa merawat Rosie sebelum ia berubah menjadi zombie. Ia pun berjalan sambil membawa Rosie di punggungnya dan berharap dapat menemukan seseorang yang tepat untuk menjaga Rosie. Di tengah perjalanan, ia melihat zombie yang sebelumnya berdiri di tengah jalan bersama dengan seorang anak kecil. Ternyata zombie itu merupakan ayah dari anak kecil tadi yang bernama Tommy. Tommy diketahui berasal dari sebuah suku aborigin dan kabur dari keluarganya untuk merawat sang ayah seorang diri dan berharap ayahnya bisa disembuhkan. Menjelang malam, Andy berhasil menemukan sebuah pemukiman warga. Ia pun memeriksa tempat itu dan bertemu dengan seorang wanita parubaya bernama Etta. Pemukiman itu dihuni oleh suku aborigin yang sedang melakukan pembasmian terhadap zombie. Kehadiran Andy disambut baik oleh Etta. Dia memberikan tempat istirahat serta makan malam untuk Andy dan anaknya. Sempat terlintas dalam pikiran Andy untuk menitipkan Rosie kepada Etta. Tapi niat ini kembali diurungkan setelah mengetahui keadaan Etta yang terkena kanker. Tak mau merepotkan Etta, keesokan harinya Andy melanjutkan perjalanan menuju pangkalan militer. Sesampainya di sana, ia tak melihat adanya pangkalan militer. Justru yang ada hanya beberapa tentara yang sudah berubah menjadi zombie. Tak jauh dari tempat itu, Andy melihat sebuah mobil terparkir di sana. Mobil itu ternyata milik seorang pria bernama Vic Carter yang sedang terjebak di dalam lubang. Setelah menolong pria itu, Andy kemudian ikut bersama Carter menuju rumahnya. Carter bertahan hidup di sana bersama dengan seorang wanita yang bernama Lorraine. Carter kemudian mengajak Andy untuk berburu zombie dengan umpan manusia yang dikurung di dalam kandang besi. Zombie itu dibunuh dengan senapan, kemudian perhiasan yang melekat di tubuh zombie itu diambil dan ketika kondisi dunia sudah mulai membaik, perhiasan itu dijual untuk mendapatkan keuntungan. Sifat Carter ini berbanding terbalik dengan Lorraine. Dia sebenarnya ingin pergi menjauh dari Carter, tapi di sisi lain dia juga takut nantinya dirinya akan dijadikan umpan kepada zombie itu. Setelah melihat dengan seksama, ternyata manusia yang di dalam kandang itu adalah Tommy. Sebenarnya Andy ingin membebaskan Tommy, tapi apa boleh buat. Dia tidak bisa berbuat banyak mengingat anaknya Rosie tidak bersamanya.
Andy pun terpaksa mengikuti perkataan Carter dan kembali ke rumah di malam hari. Setelah mengetahui bahwa Carter adalah orang jahat, Andy berniat kabur dari tempat itu bersama Lorraine. Tapi niat ini diketahui Carter, kemudian memukul Andy hingga pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Andy terbangun sudah berada di dalam kurungan besi dan terikat rantai bersama Tommy. Tak butuh waktu lama, zombie-zombie itu datang menghampiri mereka berdua. Andy kemudian melempar daging yang diikat tali kepada zombie itu. Zombie yang menarik tali itu ternyata berhasil membuka kurungan besi dan mereka pun berhasil kabur. Mereka berdua kembali ke rumah Carter secara diam-diam. Ia kemudian membawa Rosie dan mengajak Lorraine kabur bersamanya. Ternyata hal ini diketahui oleh Carter dan dengan senapan miliknya ia berusaha menembak Andy. Tak disangka, Lorraine malah melindunginya dan ia pun tewas terkena tembakan. Andy bersama Tommy segera berlari dan pergi menjauh dari tempat itu. Keesokan harinya, Andy dan Tommy pergi menuju suatu tempat di mana tempat itu merupakan sebuah persembunyian yang biasa digunakan oleh Tommy untuk mengurung ayahnya yang sudah berubah menjadi zombie. Ternyata ayah Tommy sudah tewas dan terkubur di sebuah pohon. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menemui sebuah keluarga yang tadi kita lihat di awal scene sedang camping di pinggir sungai. Setelah sampai di sana, bukannya mendapat pertolongan, keluarga itu malah berniat bunuh diri bersama dengan sebuah pistol karena mereka semua sudah terinfeksi virus zombie. Lagi-lagi, Andy pergi dari tempat itu. Entah kemana lagi dia harus mencari seseorang yang bisa merawat Rosie sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Sempat terpikirkan dalam kepala Andy kalau ia ingin bunuh diri. Pada akhirnya, dia sadar bahwa hal itu bukanlah pilihan yang tepat ketika untuk pertama kalinya Rosie memanggil dirinya dengan sebutan ayah. Lalu datanglah Tommy dan mengatakan kalau dirinya ingin pulang menemui ibunya. Mungkin satu-satunya pilihan adalah dengan menitipkan Rosie kepada suku aborigin keluarganya Tommy. Diketahui, suku aborigin adalah satu-satunya kelompok yang mampu bertahan dari serangan zombie. Infeksi virus itu perlahan menghilangkan kesadaran Andy. Kini mereka berpacu dengan waktu sebelum dirinya berubah sepenuhnya menjadi zombie. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui keluarganya Tommy. Di perjalanan mereka bertemu dengan Carter yang ingin membalaskan dendamnya. Terjadi perkelahian di antara mereka. Carter menyerang mereka dengan membabi buta sampai membuat Tommy kehilangan kesadaran. Andy untungnya berhasil menembak Carter, tapi sialnya Rosie terlepas dari genggaman tangannya. Carter kemudian berniat untuk mematahkan lehernya Rosie, tapi niat itu dibatalkan karena sebenarnya dia juga nggak tega buat membunuh bayi yang tak berdosa. Akhirnya, mereka pun meninggalkan Carter sendirian di tempat itu dan kembali melanjutkan perjalanan dengan memapah Tommy yang setengah sadar. Virus itu dengan cepat mengambil alih tubuh Andy. Terlihat cairan lengket keluar dari kedua matanya dan Andy pun tumbang seketika. Akibat virus itu juga, indera penciumannya sangat sensitif dengan bau darah, dan indera penglihatannya perlahan menjadi kabur. Sementara itu, terlihat suku aborigin sedang melakukan pembasmian terhadap zombie dengan tombak mereka. Meski dirinya sudah berubah menjadi zombie, namun keinginannya yang kuat membuatnya berpikir bahwa menyelamatkan Rosie adalah hal yang paling utama. Di akhir film, terlihat bahwa Andy yang saat itu sudah berubah menjadi zombie sedang menggendong Tommy dan Rosie. Mereka akhirnya berhasil sampai dan bertemu dengan keluarganya Tommy. Ibunya Tommy kemudian menghampiri mereka dan mengambil Rosie dari punggungnya Andy. Di saat-saat terakhirnya, Tommy sempat menyemprotkan parfum yang biasa dipakai oleh Kay. Akhirnya, Andy pun ditusuk hingga mati dan film pun berakhir.
Film ini mengajarkan tentang perjuangan orang tua demi menyelamatkan anak semata wayangnya sampai titik darah penghabisan. Oke, mungkin itu dulu pembahasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Put your head on my shoulder.